Nah, bagaimana Islam berkembang? Ya, kita harus realistis bahwa ilmu di dalam Islam tidak bisa berkembang kecuali ada kekuatan politik di belakangnya. Ya, gerakan intelektual dan politik ini sinergi. Nah, kalau pertanyaannya kenapa sekarang ilmu pengetahuan Islam tidak berkembang seperti dulu? Politik tidak menjamin itu. Satu. Yang kedua, ekonomi kita juga tidak menjamin itu. Ya, dulu ada ulama-ulama kita yang bertekun di sebuah tempat yang tidak kerja apa-apa kecuali menulis, ya. Itu dia sudah dengan bisa menghidupi keluarganya. Sekarang nggak bisa. Nah, karena tidak ada muhsinin yang mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa saya hanya mengeluarkan uang ini untuk ilmu. Untung tidak untung untuk ilmu, nggak ada sekarang ini. Nah, itu yang masalah. Mestinya orang seperti Pak Agus ini nggak usah ngajar, Pak. Nulis saja gitu, ya, dan sudah digaji penuh, lebih dari gaji pegawai negeri. Ya. Kita kumpulkan orang-orang sebanyak-banyaknya. Saya yakin peradaban Islam akan lebih gencar lagi tumbuhnya dengan munculnya buku-buku yang seperti ini. Ya. Jadi kita ini sekarang ketinggalan dalam bidang sains, ya, didahului oleh orang-orang Barat. Ya, seakan-akan untuk belajar sains itu kita harus ke Barat. Nah, ini mindset kita sekarang ini. Bahkan bukan hanya sains, ilmu-ilmu sosial, humaniora, ya, kita sekarang ini yang mestinya bisa kita kembangkan sendiri, kita harus belajar ke Barat. Nah, itulah yang menjadi problem sekarang. Seakan-akan Islam tidak punya konsep seperti itu. Padahal ini komentar seorang orientalis menarik sekali, ya. Apa yang dibawa oleh orang Islam setelah keluar dari Jazirah Arab, masuk ke Mesir, masuk ke Spanyol, masuk ke Persia, ya, tidak ada bekal apa-apa secara kultural selain kitab suci dan hadis Nabi. Jadi bekal kitab suci itu bisa mengembangkan, mengislamkan astronominya di Maraga, ya. Dengan bekal Al-Quran dan hadis, orang bisa mengembangkan matematiknya orang India yang itu statis, dikembangkan menjadi angka-angka yang sekarang kita miliki. Belum lagi ilmu tentang laut. Orang mempertanyakan Ibnu Battuta itu kok bisa traveling ke seluruh dunia. Kapan dia bikin petanya itu? Siapa yang menciptakan peta? Kok dia bisa tahu ke India, dari India ke Asia, dari Asia ke katanya sampai Amerika? Berarti ada kecanggihan di situ. Dari mana? Nah, apa yang ada dalam Al-Quran itu menjadi inspirasi mereka. Ada sebuah ayat yang simpel aja. Wa ja'alna kulla syai'in minal ma'i hayyun. Dan kami jadikan sesuatu hidup hanya dari air. Dari situ orang Islam mengembangkan teknologi pertanian. Makanya sanitasi yang tercanggih di dunia pada abad ke-7 dan ke atas itu di Spanyol, ya, sanitasi. Jadi begitu hujan turun langsung bersih, ya. Dan air itu bisa dijadikan menjadi energi. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mengecek di Spanyol sana, pasti, ya, ada dam-dam yang begitu luar biasa. Bahkan air mancur tanpa listrik pun di sana tak ada di situ, ya. Nah, itu kecanggihannya para ulama kita hanya berdasarkan satu ayat Al-Quran, ya. Nah, karena kecanggihan itu orang Islam menyebar dengan mudahnya ke daerah-daerah yang dulu dikuasai oleh orang Kristen. Kenapa mudah? Karena apa yang disampaikan oleh orang Islam dari akidahnya, dari pemikiran akhlaknya, dari konsep ketuhanannya, itu mengalahkan peradaban-peradaban yang ada di sekitar Jazirah Arab pada waktu itu. Bahkan di dunia Melayu ini, nah, kita yang tidak sadar, dulu agama Hindu dan Buddha menjadi penguasa di negeri ini. Kenapa tanpa peperangan tiba-tiba kok jadi Islam? Nah, gimana caranya? Karena kecanggihan ajaran Islam. Nah, kalau dalam teori Profesor Nagib Alatas, terjadi sebuah proses islamisasi cara berpikir bangsa Melayu ini, ya. Dulu orang Jawa harinya cuma 5, datang Islam menjadi 7, kan enak.